Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun Al-Ustaz Abdul Majid rahimahullah, semoga Allah SWT memberkahi hidupnya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi keluarganya sebagai guru kita, mudah-mudahan menjadi amal saleh dan amal jariah. Apalagi saya sebagai muridnya, salah satu murid beliau, saya selalu ingat beliau bahwa inilah asbab jadinya saya begini, karena beliau dari dulu mengajarkan alif-alifan sampai alif beneran saat gitu. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al Barokah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ba'da tahmid wa salawat, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita luruskan niat kita bahwa duduknya kita di sini adalah dalam rangka niat yang pertama, niat i'tikaf. Nawal i'tikaf ma'dum tu fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf selama beribadah di masjid ini. Yang kedua, dalam rangka thalabul ilmi, ya, mencari ilmu. Wa ma jitama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ngapain mereka? Yatluna kitab Allah wa yatadarrusunahu. Mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkajinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiatumur rahmah, dan Allah tebarkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan Allah lindungi dengan sayap malaikat. Wa dzakara fi man indahu, dan nama kita disebut arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah thalabul ilmi. Yang kedua, duduknya kita di sini sampai syuruk. Wa man salatal qada, barang siapa yang salat subuh jamaatan fil masjid, berjamaah di masjid, tsumma yadhkurullaha ta'ala, kemudian berzikir Allah Subhanahu wa taala, hatta tadlu'a syamsu, sampai terbit matahari, tsumma yusalli raka'ataini, maka kemudian dia salat rakaat, ka'anna lahu hajjan wa umratan tamatan, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Itu yang dinamakan dengan sholat suruh. Harapannya, hadirin berbahagia, habis kajian nih sampai waktu suruh kita jangan pulang dulu ya. Ini kemarin saya bisa langsung pergi. Padahal dia udah ingetin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah fil masjid, di masjid. Jadi syaratnya sholat subuh, kalau nggak sholat subuh nggak bisa. Berjamaah, kalau sendirian nggak bisa. Fil masjid, di masjid, bukan di rumah. Sholat subuh berjamaah di masjid. Habis itu yadhkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya zikir, dia baca Quran, dia kajian sebegini, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma, kemudian dia yusolli raka'ataini, salat 2 rakaat. Maka ditutup dengan salat 2 rakaat nih, salat suruh. Ka'anna lahu hajjan wa umratan tamatan, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna 3 kali, Pak. Jadi itu kesempatan yang mahal. Habis kajian jangan pergi, apalagi ada bapak anak kemudian duduk ya gitu. Kemarin duduk banyak sisa aja tuh, sayang dibawa pulang, makan sama-sama, kecuali ntar sore, ntar saya langsung pergi Pak, kan ke Serang. Jadi habis kajian jangan pergi dulu, sholat 2 rakaat.
Ini kalau bahasa kita, Allah mau paksain aja kalau bisa sholat dulu 2 rakaat. Karena pahalanya kalau kita berangkat haji kan masih lama kalau daftar, ya. Yang kedua, umroh juga mahal, ya. Sekarang di atas 30. Daripada haji umroh kemahalan, maka sering-sering sholat suruk, ya, sholat suruk. Maka pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Masya Allah. Jadi salah satu fadilah kita kumpul di sini nih, nunggu waktu suruk nanti, ya, biar jangan tidur gitu. Maka pahalanya mendapatkan pahala haji dan umroh. Semua kita mendapatkan haji beneran, Pak, ya, dan umroh beneran. Alhamdulillah kalau kita mengamalkan sholat suruk nih. Saya dulu waktu masih tahun berapa ngamalin sholat suruk selama 2 tahun betul-betul sholat tiap pagi. Ya, pada subuh saya nggak tidur, langsung 2 rakaat. Itu dalam sekian waktu, ternyata subhanallah, Ustaz, mau berangkat umroh nggak? Saya masih nggak punya duit. Nggak, saya bayarin. Jadi pertama kali saya bayar umroh, dibayarin dan langsung jadi mutawif, ya, jadi pembimbing. Karena saya belum pernah umroh. Dan subhanallah, berikutnya rutin sebulan 2 kali, 2 bulan sekali berangkat umroh. Bahkan saya pernah stay di sana untuk membimbing umroh daripada pulang pergi, ya, ongkosnya mahal. Akhirnya saya diem di sana untuk nyambut jamaah umroh, karena subhanallah ini berarti mungkin fadilah dari rajin sholat suruk itu dulu ya. Sekarang kesempatannya sepekan sekali, tapi kalau kulihal kita usahakan sepekan sekali setiap kajian kita biasakan sholat suruk. Hanya 2 rakaat, jangan nambah 4, Pak, nggak usah 2 rakaat, cuma 2 rakaat. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu, sederhana, sama seperti sholat-sholat yang lain, ya kan. Tapi fadilahnya luar biasa. Kenapa seperti ini? Karena banyak orang yang nggak ngeh akan keutamaan suruk, ya, keutamaan sholat suruk. Dan mungkin barangkali di antara kita pada sholat apaan lagi sholat suruk, ya. Yang kita tahu kan sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat taubat, ada sholat suruk. Dan ternyata pahalanya, fadilahnya luar biasa, seperti haji dan umroh, bahkan sempurna. Nah, insya Allah, ya, pada kajian jangan pergi dulu 2 rakaat aja, nggak ada 3 menit, nggak sampai 3 menit, ya, langsung pulang nggak apa, silakan. Oh, jangan duduk pulang, ada makan, ada masih duduk, ya, kita nguduk dulu baru pulang. Hadirin berbahagia, kesempatan pagi hari ini kita sedikit mau ngebahas tentang surat Al-A'raf ayat 11 sampai 22, maaf ke 12. Cuma kemungkinannya sih tidak akan sampai selesai 22 karena mungkin pembahasan agak panjang, ya. Mungkin sampai 10 atau 11 sampai 15 selesai. Kenapa? Karena ini kita ngebahas tentang sedikit siasat setan. Artinya gini, kajian pagi hari ini ngomongin ngebahas tentang setan. Bahasa lainnya gosipin setan. Gitu, kayak apa sih sebetulnya setan godaan kita? Kenapa kok dengan mudahnya kita digoda oleh setan, atau kadang-kadang kita mengkambing hitamkan setan? Ya, dikit-dikit setan. Kata setan, ya Allah, saya pensiun dah jadi setan, kata setan. Kenapa? Ternyata manusia lebih jahat dari saya, kata setan. Manusia yang berzina dibisikin setan. Manusia yang korupsi bilang digodain setan. Manusia yang mencuri dibisikin setan. Manusia yang penipu dicontohin setan. Jadi ternyata manusia lebih jahat daripada setan. Saya berhenti pensiun jadi setan biar manusia sendiri aja yang berbuat salah, ya. Karena selama ini kita, kenapa kamu nggak puasa? Aduh, digodain setan, gitu. Setan lagi, ya. Nanti kita lihat sejauh mana setan menggoda kita sehingga kita suka mengkambing hitamkan setan. Kenapa kamu ke masjid? Aduh, Pak, berat gara-gara setan nih, setan lagi. Sehingga dia berlepas tangan, ya, dari godaan manusia yang selalu mengkambing hitamkan setan. Dengan kajian ini insya Allah kita kenal wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ngikuti langkahnya aja nggak boleh, apalagi nyerupain gitu, ya, atau bagaimana. Emang bisa, Pak? Bisa. Manusia lebih jahat daripada setan. Hadirin berbahagia, berawal dari surat Al-A'raf ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Walaqad khalaqnakum, sungguh telah kami ciptakan kalian. Tsumma sawwarnakum,
kemudian kami bentuk kalian. Ay khalaqna aba'akum Adam tinan, atau kami ciptakan bagi kalian bapak kalian, siapa namanya, Adam, tinan dari tanah. Musawwir thumma sawwarnahu, kemudian dibentuk dan kami membentuknya taswir wahsana takwim, sebaik-baiknya bentuk. Wa inna ma dzakara bil lafdzil jam'i ta'dhiman lahu li'annahu abul bashar. Katanya sesungguhnya disebutkan dengan kata-kata jamak, khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sama seperti assalamualaikum gitu, Pak. Ya kan, kalau orang yang ngerti bahasa Arab, kalau kum itu kan untuk jamak. Assalamualaikum, keselamatan untuk bagi kalian. Artinya banyak. Kalau sendirian kenapa nggak assalamualaikum, Pak? Nggak usah. Kata-kata assalamualaikum bukan cuma untuk jamak banyak kan, tapi ta'ziman, untuk menghormati. Dalam bahasa Arab, anta itu sendirian, kamu. Tapi kalau dalam etika bahasa Arab, kalau kita ngomong sama yang tuaan, sama yang lebih mulia, jangan ngomong anta. Mohon maaf, anta Ustaz Majid nggak begitu. Antum nyebutnya lebih sopan, lebih beradab ketimbang nyebut anta. Boleh nggak anta? Betul anta, tapi antum lebih sopan. Assalamualaikum lebih sopan, ya. Makanya kalau kumpul itu assalamualaikum, ya juga tetap assalamualaikum. Ta'ziman, sebagai penghormatan, ya. Sama ketika Allah nyebut sawwarnakum tsumma kunna, kemudian kami ciptakan kalian, kami bentuk kalian, bentuknya kum karena sebagai penghormatan. Nah, ini harus dipahami bersama nih. Kenapa disebut assalamualaikum bukan assalamualaikum? Kenapa? Karena Nabi Adam itu adalah annahul bashar, abul bashar. Karena sungguhnya Nabi Adam itu abul bashar, terjemahannya bapaknya manusia. Maka ada beberapa nabi dapat julukan Abu nih. Pertama, Adam itu alaihissalam disebutnya Abul Bashar, ya, bapaknya para manusia. Nabi Nuh dijuluki dengan Abul Alwan, bapaknya para suku bangsa. Dari Nabi Nuh lah nanti tercipta suku-suku bangsa berikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena anak-anaknya Nabi Ibrahim itu jadi para nabi dan rasul, sampai Rasulullah dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Kalau Rasulullah Abul Yatim, bapaknya para yatim, ya. Tapi dia disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup nabi dan rasul. Itu beberapa yang harus kita pahami. Nah, Adam ini disebut Abul Bashar, bapaknya para manusia. Tsumma qulna malaikat isjudu li Adam, kemudian kami berkata kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Ai amarona malaikah bisujud li Adam takriman. Jadi maksudnya adalah bukan sujud seperti manusia kepada Allah sujud begini, bukan. Takriman, menghormati, ya, menghormati Adam. Semua malaikat menghormati Adam, Nabi Adam alaihissalam. Illa fasajadu illa iblis, semua sujud kecuali iblis. Nah, inilah sejarah singkatnya. Iblis itu juga bagian dari malaikat dulunya. Bahkan dia menjadi pimpinan, ketuanya para malaikat, namanya Azazil. Dan iblis ini, bukan iblis, namanya Azazil ini, malaikat yang luar biasa, ibadahnya lebih kuat daripada malaikat yang lain. Bahkan Allah perintahkan turun ke bumi untuk memerangi bangsa jin yang hidup sebelum Nabi Adam alaihissalam. Itu diperangi oleh Azazil, membawa pasukan malaikat. Itu ribuan tahun. Tiba-tiba Allah katakan inni ja'ilu fil ardi khalifah, kemudian kami jadikan di muka bumi ini sebagai khalifah. Malaikat saat itu mungkin bukan protes, ya, nanya, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia yang menumpahkan darah, sementara kami nusabbihu wa nuqaddisulak, kami ini mensucikanmu dan senantiasa beribadah padamu. Ternyata Allah bilang, saya lebih tahu daripada yang kalian ketahui. Kemudian di sini katakan ketika Allah ciptakan Adam, semua malaikat sujud kepada Adam, takriman, menghormati Adam, illa iblis, kecuali
iblis yang nggak mau. Kenapa? Allah bilang, ma manaka alla tasjuda idza martuk. Qala ma manaka alla tasjuda idza martuk. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud sebagaimana perintahku padamu? Qala ta'ala li iblis, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, manaka an tad'us sujud. Apa yang menghalangimu kamu tidak mau sujud sesuai perintahku? Li Adam, kepada Adam. Ini kan ya sebuah pertanyaan yang apa namanya? Ya Allah nanya kepada iblis, alasannya apa? Kenapa engkau tidak ikuti perintahku? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Ternyata inilah pertama kali dosa makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam, aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, inilah dosa pertama kali makhluk dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Dan ternyata kita tanpa sadar, sengaja nggak sengaja, ngeh atau nggak ngeh, sering kayak gitu. Ya, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih pintar dari dia. Saya lebih hebat dari dia. Saya lebih kaya dari dia. Saya lebih senior dari dia. Saya lebih tua dari dia. Saya lebih alim dari dia. Saya lebih tua, dia kan baru kemarin. Saya lebih kaya, dia orang miskin. Ya itu tuh, hati-hati. Kalau ada pernyataan kayak begitu tuh, walaupun di hati, istighfar. Berarti kita mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Karena setan dulu nolak perintah Allah Subhanahu wa taala, alasannya ada khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, dari Adam. Kenapa saya harus tunduk? Saya lebih banyak, saya lebih lama hidupnya, udah senior, pimpinan malaikat. Bahkan saya panglima perang, memerangi bangsa jin. Bahkan Azazil itu, iblis itu, ibadahnya sudah ratusan ribu tahun sebelum Adam diciptakan gitu. Nah ini kan sebuah bahasa kita tuh ananiah atau ananiah, ego, ya, keaku-akuan. Saya, anani itu, anak itu saya, ananiah. Saya, kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, gitu terus tuh. Hati-hati, karena iblis pertama kali begitu tuh, durhakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Allah, fahbit minha fama yakunu laka tatakabbara fiha ihbit minal jannah. Keluar kamu dari surga. Ya, Allah langsung klaim, Allah langsung usir, keluar kamu dari surga. Fama yasihu wa la yastaqim. Enggak boleh, enggak sah kamu ada di surga. Makhruj innaka minas sagirin. Keluarlah kamu karena engkau adalah makhluk yang sangat hina. Sagirin itu adalah sagir kecil, ya Pak ya. Kabir besar. Allah Maha besar, ini setan, iblis sagir kecil. Terjemahannya hina. Fakhruj innaka minas sagirin. Keluar kamu karena sesungguhnya kamu adalah makhluk yang sangat hina. Hadirin bahagia, inilah jawaban Allah langsung ketika dia mengatakan sayalah yang paling baik, kamulah yang paling hina. Maksudnya adalah hati-hati dengan pernyataan kita nih, omongan kita di dunia, karena Allah balas langsung di dunia juga. Contoh ya, baik yang baik maupun yang buruk gitu ya. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ketika seorang hamba sholat kemudian baca Fatihah. Ternyata Allah tidak diam ketika kalau kita di antara kita baca surat Al-Fatihah ketika sholat, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hamidani wa asna abdi, hambaku memujiku dan senantiasa memujiku, sampai waladhdallin, amin. Itu Allah jawab. Artinya setiap ungkapan-ungkapan yang kita omongkan ini nyampe dan Allah jawab. Contoh gini, ketika Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk
berdakwah terang-terangan, ya, berdakwah terang-terangan kepada orang kafir Quraisy. Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu mengumpulkan orang kafir Quraisy di sebuah lembah, ya, Rasul berdiri di atas bukit. Orang kafir Quraisy turut aja. Kenapa? Karena Rasulullah dipercaya. Ada apa nih? Bahasa mereka kayak bahasa mereka. Ada apa nih Muhammad ngumpul kita nih? Ngapain nih? Kumpul mereka semua. Rasul bilang kepada para Quraisy, wahai Quraisy, percayakah kalian kalau saya katakan di balik bukit ini ada sepasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Ya, kami percaya. Fa innakal amin, karena engkau adalah al-amin, yang sangat dipercaya. Rasul begitu terus ngomong sampai menumbuhkan kepercayaan. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, ana nadhirul lakum, aku adalah pemberi peringatan pada kalian. Fa'budullaha, sembahlah Allah, tinggalkan berhala. Mulai itu ramai itu, Muhammad ngomong apa nih gitu. Tiba-tiba, aku adalah pemberi peringatan, kata Rasulullah, sembahlah Allah dan jauhilah, tinggalkanlah berhala, hancurkanlah berhala. Reaksinya bermacam-macam dengan Quraisy nih. Udah mulai ragu-ragu, Muhammad ngomong apa nih katanya. Yang membuat Rasul sedih adalah pamannya sendiri yang menolak. Siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Itu pamannya Nabi, Pak. Rasul Abu Lahab itu ketika nolak Rasulullah ngomong kayak begitu tuh, maaf, tangan kaki saya begini. Saya begini kakinya ya. Makanya jangan begini tuh. Itu duduknya Abu Lahab tuh. Begini, maaf, gini, nah gini. Kalau Rasulullah depan Ka'bah nggak begini, nggak disilang kakinya, dia begini, maaf. Nah ini begini, maaf, perut nggak ada nggak kuat, gini. Ini itu sampai Rasulullah depan Ka'bah gitu, sampai ya tadi baru duduk zikir begini. Kalau Abu Lahab kaki disilang, begini. Sambil duduk begini, Abu Lahab ngomong kepada Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka wahai kamu Muhammad. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Rasulullah mendengar jawaban begitu tuh langsung keder masa kita, langsung paman sendiri yang nolak, Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, langsung Allah jawab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan tabban laka, celaka wahai kamu Muhammad, ya, alihadza jama'atana. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami di sini semua? Langsung Allah jawab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Maka kalau di ayat ini nih, ketika iblis mengatakan ana khairu minhu, langsung Allah jawab, innaka minas saghirin. Kamu adalah makhluk yang hina. Hati-hati dengan pernyataan. Sayalah yang paling hebat, kamulah yang paling tidak hebat. Sayalah yang paling pintar, kamulah yang paling bodoh. Sayalah yang paling mulia, kamulah yang paling hina. Sayalah yang paling kaya, kamulah yang paling miskin. Begitu, Pak. Hati-hati. Ya, ketika kita ada ananiahnya, saya ini yang paling hebat, kamu tuh paling tidak hebat. Saya ini paling pintar, kamu yang paling bodoh. Allah jawab langsung. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang aku paling pintar, dia paling bodoh, Pak. Karena ulama saya alim sekalipun tidak akan pernah mengatakan saya yang paling alim. Ya, makanya inilah kalau bahasa kita kesombongan yang iblis tampilkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang paling hebat. Nabi Adam itu kan baru diciptain dari tanah lagi. Tanah apa nih? Tanah sengketa kan gitu. Makanya kalau Pak itu ada orang kok katanya bawa ini panas mulu, oh berarti dia diciptakan dari tanah yang dari tanah sengketa itu gitu ya. Dia orang bawa ini marah mulu nih gitu. Oh berarti dia diciptain dari tanah serabutan orang ini gitu ya. Enggak begitu, enggak, maksudnya ketika iblis ya mengatakan ana khairu minhu, saya lebih dari dia, Allah jawab innaka minas saghirin, engkau adalah makhluk yang sangat hina. Hati-hati sekali lagi dengan pernyataan, karena itu akan Allah jawab langsung kebalikannya. Fakhruj, kata Allah, keluar kamu, innaka minas saghirin, kamu adalah makhluk hina. Ketika Allah usir iblis dari surga, bukannya dia sadar, ini karakter yang ketiga nih ya, karakter yang ketiga nih, bukannya dia sadar,
dia malah mutung, tau mutung ya? Mutungnya ngambek gitu ya. Makanya mutung itu tuh kerjaan setan tuh. Ketika Allah bilang, ukhruj anta, keluar kamu dari surga. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kasih saya waktu sampai hari dibangkitkan. Itu permintaan iblis. Dikatakan bahwa fatalaba minallah al-imhal ila yaumil ba'ts liyanjua minal maut lianna yaumal ba'ts la mauta ba'dahu fa'ajabahu ta'ala fatalaba minallah, dia minta kepada Allah. Apa permintaannya? Dia minta waktunya dipanjangkan, usianya panjang sampai ila yaumil ba'ts, sampai hari dibangkitkan. Terakhirnya fa'ajabahu Allah mengabulkan permintaannya. Padahal iblis sudah durhaka sama Allah, sudah sombong di hadapan Allah. Ya Allah, bahkan Allah sudah laknat, bahasa kita sudah dilaknat, keluar kamu dari surga. Boleh saya keluar, ya, tapi kasih saya waktu sampai hari kiamat. Saya ingat kalau saya guru nih di kelas, mungkin saya juga guru saja bagi. Kalau ada kita ngajar, tiba-tiba ada murid nih, ini anak SMA biasanya, bukan anak SD, anak SMA. Keluar kamu, berisik aja, ganggu temennya. Boleh Pak, saya keluar, tapi awas nanti di jalan. Nah gitu tuh, mirip kayak gitu tuh. Itu iblis Pak, ya, itu setan tuh. Bahasa kita mutung, boleh saya keluar, tapi awas di jalan ya. Gitu. Boleh saya keluar di sini, tapi lihat di masjid nih, ntar hancur. Nah gitu tuh ya, itu iblis tuh. Ya hati-hati tuh. Kalau bahasa mutung-mutung gitu tuh bahasanya bahasa setan. Ini juga khutuwatu setan, langkah-langkah setan ketika dia mutung, ngambek, apa mutung ya, ngambek ya, atau ngancem-ngancem. Nah, ini juga sama nih. Ukhruj innaka minas saghirin, keluar kamu karena kau udah muluk yang hina. Kemudian apa kata iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kasih saya waktu sampai hari dibangkitkan. Apa jawab Allah? Innaka minal munzirin, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang akan dikasih waktu sampai hari dibangkitkan. Kasih izin lagi. Iya. Artinya gini, iblis kan sudah durhaka sama Allah, ya, sudah berbuat zalim, sudah maksiat dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya masih dikabulin. Apalagi kita gitu, maksudnya gitu ya. Yang kita kadang-kadang sholat, kadang enggak, kadang-kadang puasa, kadang enggak, ya kadang-kadang lewat gitu ya, enggak pas subuh, ya kadang-kadang inget, kadang-kadang enggak, kadang-kadang inget, kadang-kadang lupa gitu ya. Apalagi kita nih yang masih kadang-kadang, ya kalau kita nggak pede sama Allah gitu ya, nggak pede ya Allah Pak, saya kan masih banyak dosa Pak. Lah iblis durhaka gitu ya, permintaannya nggak masuk akal. Pengen usianya panjang sampai hari kiamat. Apalagi kita ini ya yang sudah sholat 5 waktu, subhanallah, di masjid kata Ustaz nanti 20 tahun akan datang ini penuh ya Ustaz ya. Sampai ke atas ya. Ini perkataan ini bukanlah hal yang dianggap angan-angan, enggak, ini harus kenyataan. Dan ternyata terbukti. Kalau bahasa Inggrisnya, if you can dream you can do it. Apa yang kamu impikan pasti terbukti, ya. Ini paling Pak Mustafa udah ngimpi-ngimpi begini ya. Ini subhanallah, mudah-mudahan dengan ada beliau keberkahan lingkungan ini. Kalau bahasa kita jangan ihanah atau ihanah. Salah satu kehancuran umat itu adalah, kalau kita lihat di kitab Nasul Iman itu ada 3 faktor kehancuran umat itu. Salah satu adalah ihanah al-alim, jadi meremehkan atau menghinakan para orang-orang soleh, orang-orang mu'alim, orang-orang yang berilmu. Ya, kenapa? Kehancuran umat itu salah satunya adalah ketika umat tersebut sudah mulai meremehkan orang alim. Hati-hati Pak, hargai orang alim, ya, hargai orang alim, orang soleh, karena itu merupakan bahasa kita. Di Banten itu katanya ada paku bumi, 3 paku bumi ya, ada Buya, sampai lupa 3 orang itu. Nah, selama beliau masih ada nih, Banten aman. Nah, kalau bahasa kita nih, kita di sini di Ampera ini di Buan masih ada paku buminya gitu ya. Jaga, ya, jaga, muliakan.
Jangan sampai ihanah atau ihanah, meremehkan atau menghinakan. Ini subhanallah sebuah amal jariah yang tak akan terputus kalau kita membangun masjid ini sampai jadi. Man banna masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bikin masjid di dunia, maka Allah bangunkan rumahnya di surga. Ya. Masjid ini kurang apa? Kurang banyak gitu ya. Butuh apa? Ya semuanya masih butuh. Kalau saya bangun, kalau nggak saya ngasih jendela doang, nanti di surga jendela doang dikasih gitu ya. Kalau saya di sini ngasih kipas angin, nanti di surga kipas anginnya doang gitu ya. Artinya kita berpartisipasi bangun masjid, niscaya Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya, orangnya belum nyampe, orang masih hidup, tapi rumahnya udah ada di surga. Percaya nggak? Percaya nggak? Harus percaya. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj, kan Rasul melihat sendal ya di pinggir surga, di surga lah, terompah nyebutnya. Wahai Jibril, itu sendal siapa? Apa jawab Jibril? Itu sendal sahabatmu Bilal. Wah, Bilal sendalnya sampai surga. Padahal orang masih di dunia. Ya. Selesai Isra Mi'raj, Rasul nanya, wahai Bilal, aku melihat sendalmu di surga. Apa amalanmu? Ternyata amalan beliau itu adalah beliau suka rajin sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Rajin sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, sendalnya udah nyampe surga, Pak. Ya. Makanya tadi nih hadis yang tadi pertama dia saya baca, majtama qaumun fi baitillah, tidaklah berkumpul seluruh kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan yang keempat apa? Wa dzakara fi man indahu. Namanya sudah Allah sebutkan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Nama kita nih udah nyampe dulu ke surga. Namanya doang ya, udah ngelis surga. Orangnya masih di sini. Kalau bangun masjid, rumahnya udah ada surga, udah ada. Kita udah punya kabling, udah dibangun rumah, dibangun istana. Padahal orang masih di dunia. Kalau